Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari visi besar Indonesia mengadopsi energi baru terbarukan. Seluruh kendaraan yang beroperasi di Ibu Kota Nusantara IKN nantinya adalah kendaraan listrik. Namun, apakah impian ini realistis? Dalam rangka mencapai tujuan menjadi kota hijau dan berkelanjutan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa seluruh kendaraan yang akan beroperasi di IKN, baik itu kendaraan pribadi maupun transportasi umum, harus berbasis listrik. Hal ini bukan hanya sekedar untuk mengurangi emisi, tetapi juga mendukung penggunaan energi bersih secara maksimal di kawasan yang menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia ini. Kita ingin transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau. Dan tadi ART, autonomous rapid transitnya itu listrik. Itu yang kita harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya energi hijau. Jadi kalau kita pakai ART ini memang harus jalan itu harus lebar, dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, jadi memang cukup untuk itu. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya sekarang ini memerlukan transportasi massal yang berbasis energi hijau. Kota-kota seperti Surabaya, kemudian Makassar, Medan, Bandung, saya kira sudah memerlukan transportasi massal seperti ini. Bukan tanpa arah. Hal ini dilakukan Presiden Joko Widodo sesuai dengan peta jalan Nusantara untuk mencapai bebas emisi atau RLDC. Konsep RLDC awalnya dicetuskan oleh Komisi Eropa di bawah European Committee of the Region atau ECR untuk mendukung pengakuan resmi peran kota dan daerah dalam mengatasi perubahan iklim sebagaimana diimplementasikan dalam Perjanjian Paris, dan untuk mendukung sistem RLDC sebagai cara untuk secara resmi mengetahui, memantau, dan mendorong pengurangan emisi karbon oleh kota dan daerah di seluruh dunia dalam kerangka kerja Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC. Ini berasal dari pengakuan bahwa kota dan distrik lebih kecil daripada yurisdiksi subnasional langsung seperti negara bagian dan provinsi. RLDC bertujuan untuk menentukan jalur untuk mencapai Nusantara yang tangguh dan netral karbon. Secara khusus, tujuan keseluruhan ini dibagi menjadi 3 hasil utama. Peta jalan RLDC menunjukkan jalur yang harus diikuti oleh Nusantara untuk dapat memenuhi mandatnya untuk menjadi kota emisi neto nol pada tahun 2045 atau sebelumnya. Model ini menciptakan 3 skenario dengan hasil pada tahun 2045. Skenario Business as Usual atau BAU diformulasikan dengan mengasumsikan bahwa Nusantara akan dibangun dengan menggunakan jenis infrastruktur campuran pembangkit listrik, mode transportasi, dan praktik pengelolaan sampah yang sama dengan yang ditemukan di Jakarta. Komite dan target pengurangan emisi yang harus dipenuhi tanpa syarat dengan sumber daya Indonesia sendiri mencakup dalam Master Plan Skenario Countermeasure atau CM1, di mana Nusantara dibangun sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Indonesia yang dibentuk pada tahun 2022. Enhanced Scenario atau Countermeasure atau CM2 mencakup komite dan target mitigasi yang lebih ambisius daripada yang terdapat dalam Master Plan Skenario, yang dapat dicapai dengan bantuan nasional dan internasional tambahan. Dan nantinya, jika IKN telah lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil untuk energi, listrik, dan transportasi, maka emisi yang dihasilkan sektor energi akan mencapai nol paling cepat pada tahun 2030. Tidak sendiri, dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di IKN, pemerintah akan menggandeng sejumlah perusahaan swasta lainnya untuk mengoperasikan kendaraan listrik di IKN. Pemerintah dan perusahaan swasta telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung untuk kendaraan listrik agar bisa digunakan masyarakat di sana. Dia menambahkan,
Nantinya akan ada kendaraan listrik untuk komersial dan ada juga untuk leasing atau digunakan secara sesaat. Tak hanya itu, kementerian yang menangani infrastruktur Kementerian PUPR juga berencana membangun teknologi electric charging lane alias aspal yang bisa mengisi baterai mobil listrik di jalan tol Ibu Kota Nusantara. Menurut PUPR, uji coba teknologi itu bisa dilakukan pada 2025 ketika seluruh jalan tol IKN sudah rampung dan beroperasi. Namun, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan, teknologi tersebut bakal diterapkan secara bertahap, uji coba pun dilakukan di beberapa bagian tol. Meskipun demikian, ia tidak menjelaskan ruas tol mana yang bakal menjadi lokasi uji coba. Menurutnya, penerapan teknologi canggih di IKN harus dilakukan secara hati-hati, sebab teknologi itu tergolong baru di Indonesia. Selain itu, Danis menjelaskan teknologi lain yang telah berhasil diuji coba dilakukan adalah Autonomous Rail Transit atau ERT alias kereta tanpa rel. Dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, ERT ini akan digunakan perdana pada rangkaian acara HUT ke-79 di IKN. Meski tantangan infrastruktur masih ada, pemerintah optimis bahwa dengan perencanaan yang matang dan investasi yang tepat, impian Jokowi untuk menjadi IKN sebagai kota hijau bisa terwujud. Apakah IKN mampu menjadi pionir bagi kota-kota lain di Indonesia dalam penerapan kota hijau? Waktu yang akan menjawab. Tim Liputan CNBC Indonesia.